Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa ini bermula ketika Abraha membangun gereja. Ia membangun gereja megah yang belum pernah ada pada masa ketika itu. Abraha menulis surat kepada Raja Najasyi, "Paduka Raja, untukmu, aku telah membangun gereja megah yang belum pernah dibangun untuk raja sebelummu. Aku tidak berhenti membangun gereja hingga berhasil mengalihkan haji orang-orang Arab kepadanya." Ketika orang-orang Arab mengetahui surat Abraha kepada An-Najasyi, maka marahlah salah seorang dari An-Nasa'ah, yaitu salah seorang dari Bani Fukaim. An-Nasa'ah adalah orang-orang yang menunda bulan-bulan bagi orang-orang Arab. Pada masa jahiliyah, mereka menghalalkan bulan-bulan haram, mengharamkan bulan-bulan suci, dan menunda bulan-bulan tersebut. Ibnu Ishaq berkata, karena kemarahannya, Al-Kinani keluar dari rumahnya dengan tujuan gereja Abraha. Kemudian ia berak di dalamnya. Setelah berak di gereja tersebut, Al-Kinani pulang ke negerinya. Peristiwa pemberakan gereja dilaporkan kepada Abraha. Abraha bertanya, siapa yang melakukannya? Dikatakan kepadanya, pelakunya adalah seorang Arab, tepatnya dari warga sekitar Baitullah di Makkah, tempat orang-orang Arab berhaji kepadanya. Karena ia mendengar ucapanmu bahwa engkau akan mengalihkan haji orang-orang Arab ke gerejamu. Orang tersebut naik pitam, kemudian ia berak di gerejamu. Ini artinya gerejamu itu tidak layak dijadikan sebagai tempat haji. Abraha murka mendengar laporan pemberakan di gerejanya. Ia bersumpah bahwa ia akan pergi ke Baitullah untuk menghancurkannya. Ia perintahkan pasukan Habasyah bersiap-siap. Kemudian ia berangkat ke Mekah dengan mengendarai gajah. Ketika orang-orang Arab mendengar rencana Abraha menghancurkan Ka'bah, rumah Allah yang suci, mereka menganggap rencana tersebut sangat berbahaya dan berpendapat bahwa perang melawan Abraha adalah wajib bagi mereka. Salah seorang dari tokoh Yaman dan pemimpinnya, Zunafar, menemui kaumnya kemudian mengajak mereka dan orang-orang Arab yang merespon ajakan mereka untuk memerangi Abraha dan berjuang melawannya demi mempertahankan Baitullah yang suci, serta menggagalkan rencana Abraha untuk menghancurkannya. Ajakan Zunafar disambut orang-orang yang sependapat dengannya. Kemudian, ia beserta pengikutnya bertempur melawan Abraha. Namun Zunafar dan pengikutnya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Abraha. Zunafar sendiri jatuh menjadi tawanan perang. Abraha melanjutkan perjalanannya untuk mewujudkan keinginannya. Tiba di daerah Qats'am, ia dihadang Nufail bin Habib al-Qats'ami dengan dukungan dua kabilah Qats'am, yaitu Syahran dan Nahis, serta kabilah-kabilah Arab yang ikut bersamanya. Namun pasukan gabungan ini dapat dipukul mundur oleh Abraha, dan Nufail jatuh menjadi tawanan perang. Ketika Nufail dihadapkan kepada Abraha dan ia berkeinginan membunuhnya, Nufail berkata kepadanya, "Paduka Raja, jangan bunuh aku, karena aku bisa menjadi penunjuk jalan bagimu ke negeri Arab." Abraha kemudian membebaskan Nufail dan berjalan bersamanya sebagai penunjuk jalan baginya. Ketika Abraha melewati Taif, ia dihadang Mas'ud bin Mu'attib dengan orang-orang Sakif. Orang-orang Sakif berkata kepada Abraha, "Paduka Raja, sesungguhnya kami adalah budak-budak yang mendengar dan patuh kepadamu. Kami tidak mempunyai alasan untuk menentangmu. Rumah kami yaitu rumah Al-Lata, bukanlah rumah yang engkau kehendaki. Namun rumah ibadah yang engkau kehendaki adalah rumah ibadah di Mekah. Kami sertakan untukmu orang yang siap menunjukkan jalan kepadamu. Oleh karena itu, berilah ampunan orang-orang Sakif." Orang-orang Sakif lalu mengutus Abu Rihal ikut bersama Abraha dan bertugas sebagai penunjuk jalan. Abraha meneruskan perjalanannya dengan dipandu Abu Rihal. Ketika ia tiba di Al-Mughamis, Abu Rihal meninggal dunia di sana. Kemudian, kuburannya dilempari batu oleh orang-orang Arab. Tiba di Al-Mughamis, Abraha mengutus salah seorang Habasyah, Al-Aswad bin Maksud, dengan pasukan berkudanya terus berjalan hingga tiba di Mekah. Kekayaan Makkah milik orang-orang Quraisy dan selain orang-orang Quraisy diserahkan kepadanya, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Ketika itu, Abdul Muthalib adalah pemimpin dan tokoh orang-orang Quraisy. Karena kejadian tersebut, orang-orang Quraisy, Kinanah, Huzail, dan semua pihak yang berada di Tanah Suci ingin memerangi Abraha. Namun karena mereka mengetahui tidak sanggup menghadapinya, mereka mengurungkan maksud tersebut. Lalu kemudian Abraha mengutus Hanatah al-Himyari pergi ke Mekah dan berkata kepadanya, "Tanyakan siapa pemimpin dan tokoh negeri ini."
Singkat cerita, akhirnya Hanatah bertemu dengan Abdul Muthalib bin Hashim sebagai pemimpin Quraisy pada saat itu. Ia kemudian membawa Abdul Muthalib ke hadapan Abraha. Dalam hal ini Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdul Muthalib adalah orang yang paling tampan dan paling agung. Maka ketika Abraha melihatnya, ia memuliakannya, mengagungkannya, dan menghormatinya dengan tidak menyuruhnya duduk di bawahnya. Abraha tidak suka dilihat orang-orang Habasyah mendudukan orang lain di atas singgasananya. Oleh karena itu, Abraha pun turun dari singgasananya, kemudian duduk di atas permadaninya dan mendudukkan Abdul Muthalib di sebelahnya. Abraha kemudian berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepadanya Abdul Muthalib, apakah keperluanmu?" Penerjemah Abraha menjelaskan ucapan Abraha kepada Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib berkata, "Keperluanku ialah hendaknya Raja Abraha mengembalikan 200 ekor unta yang dirampasnya dariku." Usai penerjemah Abraha menjelaskan keperluan Abdul Muthalib kepada Abraha, Abraha berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepadanya, sesungguhnya aku kagum kepadamu ketika aku melihatmu. Kemudian aku tidak mau berbicara banyak kepadamu ketika engkau berkata kepadaku, apakah engkau membicarakan 200 ekor unta yang aku rampas darimu? Dan engkau meninggalkan rumah yang tiada lain adalah agamamu dan agama nenek moyangmu. Padahal aku datang untuk menghancurkannya dan engkau sedikit pun tidak menyinggungnya." Abdul Muthalib berkata kepada Abraha, "Sesungguhnya aku adalah pemilik unta dan rumah tersebut mempunyai pemilik yang akan melindunginya." Abraha kemudian berkata, "Ia tidak layak menghalang-halangiku." Abdul Muthalib kemudian berkata, "Itu terserah antara engkau dengannya." Usai bertemu dengan Abraha, kemudian Abdul Muthalib menemui orang-orang Quraisy dan menjelaskan permasalahan yang sesungguhnya. Ia kemudian perintahkan mereka keluar dari Makkah dan berlindung diri dari puncak gunung karena khawatir mendapatkan gangguan dari pasukan Abraha. Setelah itu, Abdul Muthalib mengambil rantai pintu Ka'bah dan berdoa dengan beberapa orang Quraisy kepada Allah dan meminta pertolongannya atas Abraha dan pasukannya. Abdul Muthalib berkata, "Ya Allah, sesungguhnya seorang hamba telah melindungi pelananya, maka lindungilah rumahmu. Ya Tuhan, salib mereka tidak akan mengalahkanmu besok pagi, karena hanya engkaulah yang maha kuat. Jika engkau membiarkan mereka dan kiblat kami, maka itu karena sesuatu yang telah engkau inginkan sebelumnya." Setelah berdoa, Abdul Muthalib melepaskan rantai pintu Ka'bah, lalu bersama dengan beberapa orang Quraisy pergi ke puncak gunung untuk berlindung di dalamnya dan menunggu apa yang akan diperbuat Abraha terhadap Makkah jika ia telah memasukinya. Esok harinya, Abraha bersiap-siap untuk memasuki Makkah. Ia menyiapkan gajah-gajahnya dan memobilisir pasukannya. Gajah Abraha bernama Mahmud. Ia membulatkan tekadnya untuk menghancurkan Ka'bah, kemudian pulang ke Yaman. Ketika Abraha dan pasukannya telah mengarahkan gajahnya masing-masing ke Makkah, tiba-tiba Nufail bin Habib al-Qatsami tiba. Kemudian berdiri di samping gajah Abraha, Mahmud, dan membisikkan kepadanya, "Duduklah wahai Mahmud, atau pulanglah dengan damai ke tempatmu semula, karena sesungguhnya engkau sekarang berada di tanah haram." Nufail bin Habib melepaskan telinga gajah Mahmud dan gajah itu pun duduk. Setelah itu Nufail bin Habib pergi dan naik ke gunung. Pasukan Abraha memukul gajah Mahmud agar berdiri, namun ia menolak berdiri. Mereka memukul gajah Mahmud dengan mencucuk lambungnya agar berdiri, namun ia tetap menolak berdiri. Mereka kemudian memasukkan mihjan atau tongkat yang berkeluk kepalanya ke bawah perutnya dan mengiris perutnya dengannya agar berdiri, namun gajah Mahmud tetap menolak berdiri. Mereka menghadapkan gajah Mahmud ke arah Yaman, ternyata ia langsung berdiri dan berlari. Mereka menghadapkan lagi gajah Mahmud ke arah Syam, ternyata berdiri dan berlari. Mereka menghadapkan gajah Mahmud ke arah timur, ia pun berdiri dan lari seperti sebelumnya. Mereka menghadapkannya ke Makkah, namun ia menolak berdiri. Lalu kemudian pada saat itu Allah Ta'ala mengirimkan untuk Abraha dan pasukannya burung-burung seperti burung layang-layang dan burung balsan atau sejenis burung tiung dari arah laut. Setiap burung membawa 3 batu, 1 batu di paruh dan 2 batu di kedua kakinya. Batu-batu tersebut mirip kacang dan adas. Jika batu tersebut mengenai salah seorang dari pasukan Abraha, ia pasti tewas. Namun tidak semuanya dari mereka terkena batu tersebut. Mereka lari kocar-kacir, berebutan mencari jalan yang telah dilaluinya dan mencari-cari Nufail agar ia menunjukkan jalan ke arah Yaman. Pasukan Abraha jatuh berguguran di setiap jalan dan tewas di setiap tempat dan rumah di padang Sahara. Abraha sendiri mendapat luka di badannya.
Kemudian ia digotong anak buahnya, namun tubuhnya berjatuhan satu demi satu. Setiap kali anggota tubuhnya berjatuhan, pasti disusul dengan keluarnya nanah dan darah. Itulah yang terjadi pada Abraha hingga mereka tiba di San'a dengan membawa Abraha yang berubah seperti anak burung. Ketika Abraha meninggal dunia, dadanya terpisah dari hatinya menurut sebagian besar orang. Lalu kemudian Ibnu Ishaq berkata bahwa Yakub bin Utbah berkata, ia diberitahu untuk pertama kalinya terlihat tanah berkerikil di daerah Arab adalah tahun tersebut, dan untuk pertama kalinya dijumpai pohon-pohon yang pahit seperti pohon harmal, pohon hanzal, dan pohon usyar adalah sejak tahun tersebut. Kisah ini dikutip dari buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam jilid 1. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.